Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak soleh-solehah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan memberikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 semester 1 pelajaran yang kedua, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Pada submateri, kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru bergabung di channelnya Pak Guru ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian bisa selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Pada video sebelumnya, Pak Guru sudah menjelaskan bahwa ada beberapa kitab-kitab Allah. Di antaranya adalah kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat, dan kitab Zabur. Kitab-kitab tersebut diturunkan Allah SWT kepada para rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk agar memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita sebagai umat Islam wajib mengimani, wajib beriman kepada kitab-kitab Allah, mempercayai adanya kitab Allah tersebut. Dan sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat Islam harus mempelajari kitab suci Al-Quran. Karena apa? Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia, petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku yang bagaimana? Tentunya berperilaku yang baik. Misalnya, berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri itu harus kita lakukan. Contohnya, selalu bersih, menjaga kebersihan, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Anak-anak, contoh ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak sedang melakukan ibadah sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu harus dikerjakan semua. Apalagi kalian sudah kelas 5. Kewajiban untuk sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Paham ya anak-anak ya? Itu contoh yang pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak-anak sedang berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan. Kita memohon kepada Allah, meminta sesuatu, meminta diberi kemudahan dalam belajar, meminta dijaga selalu kesehatannya, meminta agar corona cepat hilang, ya kan? Biar kalian bisa segera berangkat sekolah. Itu merupakan contoh ajaran terpuji, ajaran yang baik, perilaku yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Berperilaku terpuji kepada sesama manusia.
Yang pertama, anak-anak saling bersalaman kepada temannya. Ini maksudnya adalah kalian harus selalu rukun dengan teman, bersahabat dengan teman, berkomunikasi yang baik dengan teman. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh bermusuhan, ya kan? Harus apa? Senantiasa berjabat tangan. Ya, rukun dengan temannya. Itu adalah perilaku terpuji kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua, anak-anak harus senang menolong temannya yang membutuhkan pertolongan. Seperti di gambar itu, ada anak sedang menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Itu harus dilakukan. Anak-anak harus mempunyai jiwa penolong, membantu kepada sesama manusia. Terlebih kepada temannya yang sangat membutuhkan pertolongan. Itu harus dibantu. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Ajaran terpuji yang ketiga, yaitu kepada hewan dan tumbuhan. Perilaku terpuji kepada hewan dan tumbuhan itu contohnya yang pertama, anak-anak memberi makan kepada binatang peliharaannya atau binatang ternaknya. Contoh, memberi makan kepada ayam, kepada kambing, sapi, kerbau. Kemudian binatang peliharaan, ada kelinci, kucing, ya kan? Itu harus diberi makan, berperilaku baik kepada hewan. Ketika anak-anak sudah memutuskan untuk memelihara hewan, jangan ditelantarkan. Harus disayangi, harus dirawat. Yang kedua, contohnya yaitu perilaku terpuji kepada tumbuhan. Di gambar tersebut ada seorang anak sedang merawat tanaman dalam pot di halaman rumah. Itu adalah contoh perilaku terpuji kepada tumbuhan. Jadi kalau anak-anak di depan rumah itu memiliki bunga, tanaman, dan sebagainya, atau pohon, ya kan, disiram, dirawat dengan baik. Jangan sampai bunga-bunga yang ada di depan rumah kalian itu mati karena tidak disiram, ya kan, tidak dirawat dengan baik. Itulah perilaku terpuji kepada tumbuhan. Kita harus memperhatikan, merawat, menjaga tumbuhan yang ada di sekitar kita. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian yang keempat, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Setelah Pak Guru tadi menjelaskan ajaran terpuji kepada Allah, kemudian ajaran terpuji kepada sesama manusia, kemudian ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Sekarang yang terakhir adalah ajaran terpuji kepada diri sendiri. Contohnya, di sini ada gambar anak laki-laki sedang memotong kuku. Itu termasuk perilaku terpuji kepada diri sendiri anak-anak, merawat. Kalau kukunya panjang, nanti kalau ada kuman masuk ke kuku kita makan, ya jadi penyakit kan? Makanya harus apa? Dipotong kukunya. Itu namanya ajaran terpuji kepada diri sendiri. Kemudian ada lagi di gambar tersebut dicontohkan, ada anak perempuan sedang berhias, hendak berangkat ke sekolah. Ini juga harus dilakukan. Ketika anak-anak mau berangkat sekolah, besok ketika sudah ya dibolehkan untuk berangkat ke sekolah, coronanya sudah hilang, sudah aman, sudah normal, kalian ketika mau berangkat sekolah ya harus berhias, ya, merawat diri, mulai dari mandi, ya, yang bersih, mandinya yang bersih, pakai sabun, gosok gigi, kemudian memakai baju yang bagus, yang rapi, kemudian ketika mau berangkat jangan lupa bercermin dulu,
Ya, apakah wajahnya sudah tidak ngantuk lagi? Rambutnya belum sisiran. Nah, itu harus diperhatikan. Itu namanya ajaran terpuji kepada diri sendiri. Berpenampilan yang baik. Anak-anakku yang soleh dan solihah, demikianlah pembelajaran tentang mengenal nama Allah dan kitabnya. Kitab Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan ajaran terpuji. Yang pertama, ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ajaran terpuji kepada sama manusia. 3, ajaran terpuji kepada hewan dan binatang. 3, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. 4, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat ya anak-anak ya. Terima kasih. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.